muncul fenomena mall ramai didatangi oleh rokadoh atau rombongan yang mencari jodoh. Jadi kalau sekarang ini mencari jodoh itu bisa langsung bertemu, difasilitasi oleh sebuah organisasi ataupun lembaga, dan itu bisa bertemu fisik langsung di mall sekarang ini ya. Sebelumnya kan mencari jodoh itu dilakukan lewat aplikasi jodoh. Tapi kadang menimbulkan banyak sekali kritikan ataupun keluhan dari berbagai kalangan, termasuk tidak pasti mendapatkan jodoh. Yang kedua, belum tentu jodohnya itu sesuai dengan yang diinginkan apabila mencari lewat aplikasi atau melalui aplikasi. Nah, sekarang ini bisa langsung bertemu mencari jodoh, dan ini dilakukan di mal-mal. Jadi muncul fenomena mall ramai didatangi para rokadoh atau rombongan cari jodoh. Nah, apa yang terjadi sebenarnya fenomena seperti ini? Kami sudah bersama dengan psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini. Selamat pagi. Bu Endang, sebenarnya fenomena apa ini Bu mencari jodoh bisa langsung ketemu di mal-mal sekarang ini Bu? Iya, ada banyak alasan sih kenapa terjadi seperti itu. Yang pertama, mereka itu sudah mulai bosan hanya lewat online. Jadi Ya, mereka lebih senang bertemu rame karena sifat remaja itu kan bergaul ya, ya, bersosialisasi itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka memang agak suka ngopi, agak suka nge-mall, itu mereka suka karena suasananya enak dan netral. ya. Jadi untuk mencari jodoh itu lebih tanpa beban dia datang, begitu. Bisa ketemu langsung begitu ya Bu ya? Bisa Kalau ketemu langsung, yang aplikasi penting kan, bisa ketemu kalau langsung. aplikasi kan meraba-raba tidak bertemu langsung begitu ya? Iya, saya kira juga mereka belum tentu cari jodoh dalam arti yang sebenarnya, Iya. tapi mereka cari teman. Kalau cocok ya bisa lanjut gitu. Ya, tapi secara psikologi ya, Bu Endang ya, sejauh mana kemudian apabila memang bertemu langsung begitu ya, ini kan ada Iya, ada interaksi langsung begitu ya. Nah itu bisa memang iya, akhirnya membuat seseorang itu bisa menemukan teman atau jodoh yang cocok dengan dia. iya, gitu. Itu yang bagusnya, dari sisi bagusnya itu, Ya, di situ. Iya, karena mereka berteman ya, ketemu langsung, mau cocok mau enggak, karena sebetulnya untuk cocok atau enggak hanya dari dalam ya, ya, tapi juga lihat dari visualnya cocok atau tidak, ya. begitu. Jadi Karena visual kadang lebih interaksi iya, lewat kata-kata ataupun ekspresi, mimik wajah, mimik muka itu bisa mempengaruhi ke sana begitu ya, Bu. iya, saya pikir sangat mempengaruhi ya. Iya. Bu, tapi kan ini kan ada pembatasan usia ya, kalau yang saya baca begitu ya. Persyaratannya kalau untuk laki-laki usianya maksimal minimal 25 tahun untuk pria dan 20 tahun untuk perempuan begitu. Nah, dengan usia minimal seperti ini kan targetnya berarti segmented sekali, Bu Endang. Iya, iya, segmen sekali. Jadi memang nampaknya mereka sesungguhnya khawatir kalau anak-anak belasan tahun itu nggak serius. Iya, Mereka mungkin akan kayak apa ya, cari teman dalam arti untuk guyon begitu loh. Tetapi untuk 20 tahun atau 25 tahun ke atas itu lebih agak serius. Jadi mereka memang tujuannya kan cari jodoh atau cari iya. teman yang dekat begitu. Saya kira lebih bagus ada batasan usia itu sangat bagus. Iya, jadi faktor kedewasaan dan keseriusan mungkin yang dipikirkan oleh penyelenggara begitu ya, Bu Endang ya. Betul, iya, Bu iya. Endang, tapi fenomena apa sih yang terjadi sebenarnya ya? Banyak orang sekarang ini kalau kita lihat kan mencari jodoh lewat aplikasi ataupun sekarang bertemu langsung. Apakah memang sekarang ini susah mencari jodoh begitu? Atau ada fenomena apa, Bu Endang? Sebetulnya fenomenanya tuh sekarang itu mereka tuh kan usia-usia bekerja ya, Ya, kuliah atau bekerja. Jadi usia 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas itu usia bekerja. Pada saat bekerja itu lingkungannya, circle-nya tuh makin sempit. ya, Makin sempit sehingga kalau dengan bertemu banyak orang itu kesempatannya lebih mereka rileks dan ketemu banyak orang dari segala lapisan. Nah, itu yang mereka suka. Begitu. Orang kalau udah bekerja, lingkungannya sempit, pekerjaannya banyak, itu nggak memikirkan jodoh, susah ya. untuk kenalan sama orang, gitu Jadi saya mereka kira. perlu sesuatu yang memfasilitasi begitu ya, Bu Endang ya. Iya, ini penyelenggaranya juga saya pikir unik ya, pemikiran itu ya. Ya, jadi dia bisa melihat celah di sana begitu ya, Bu Endang ya, celah Iya, bisnisnya begitu ya. iya. Karena kan Tapi ya, mereka tuh bagus kalau tidak profit sekali. Jadi mereka memanfaatkan itu dengan harga yang mahal, itu saya kira sisi negatifnya itu. ya. Jadi nggak kejangkau. Oh, begitu. Ya, Keuangannya. tapi ini kalau Ya, dilihat dari biayanya cukup murah ini Bu, hanya iya, 125.000 atau 250.000 begitu maksimal untuk yang bisa ikut pertemuan ini begitu. iya, itu termasuk ya lumayan, ada harganya kan Iya, 25.000, iya kan, 250 itu kan cukup cukup mahal. iya, Untuk ketemu saja kan belum tentu satu kali itu dia kenal.
Oh, itu Mungkin ya. datang beberapa Ya, ya, kali. ya. Iya, Jadi iya, mengeluarkan uang 250.000 untuk sekali bertemu belum tentu cocok begitu ya. Nah, itu iya, belum tentu memang harus cocok. dipertimbangkan Iya, juga begitu ya, Bu Endang ya. iya. Bu Endang, ada pendengar kita, Bu Ria. Bu Ria, selamat pagi, Bu. Ya, selamat Pagi, pagi Bu Bu Ria. Jenny. Salam Selamat pagi. sehat. Salam sehat juga, Bu Ria. Selamat Silakan, pagi, Bu. Ibu. Iya. Ibu siapa nih? Ada Bu Endang, video ini. Bu Endang ya, Iya. sangat menarik dari Ria di Tebet, Jakarta Pusat. Ibu, ini katanya temanya menarik juga nih Bu ya. Iya. Ya, Ya, terus nih gimana Bu caranya ini Bu? Mau ya gimana apa sih Bu Jenny? Caranya ini mendapatkan itu yang itu harga-harganya sudah ditentukan ya. Iya. Itu. Iya. Nah, terus Jadi sejauh Iya. mana ini mungkin bisa menemukan jodoh yang cocok dan ideal begitu ya? jadi nampaknya gitu ya. memang segmen menengah ke atas. Ya, ada lagi Bu Ria. itu, Ya. saya itu Bung Jenny, tolong itu apa Ibu Endang tanggapannya seperti apa tuh di mana nanti apa nama Ibu IG-nya apa boleh dong kasih tahu nanti dengan ya Ya. tahu aja tanggapan. Itu aja Bung Jenny. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat ya. Oh, iya. Juga. Nah, kemudian ada menanyakan sejauh mana kemudian hal seperti ini bisa membuat seseorang bisa menemukan pasangan hidupnya atau Iya. teman sejatinya lah begitu yang memang cocok dengan dia. Iya. Cocok dengan usia mereka ya. Ya, bagaimana Bu Endang? Biasanya kalau cocok sama enggak itu kan mungkin dari pandangan mata ya. Ya, Pertama ya, kenalan, bicara-bicara begitu. Jadi memang belum langsung ya, tapi memang dari bicara-bicara dulu, kemudian mungkin tukar WA, nomor WA begitu ya. ya. Jadi baguslah setelah itu Ya, untuk jadi melanjutkan ini kegiatan. paling tidak bisa membantulah seseorang yang memang sibuk bekerja, mencari Iya, waktunya iya. sulit untuk bertemu Iya, dengan, berinteraksi dengan orang betul. lain begitu ya Bu Endang ya. Betul, Ya. betul. Tapi paling tidak Iya. apa Ibu yang harus diperhatikan seseorang begitu ya untuk mengikuti acara-acara seperti ini, Bu? Jadi kalau yang harus diikuti itu masih kita lihat penyelenggaranya itu siapa, atau pernah dengar nggak kegiatan ini bagaimana gitu. Nah, kegiatan ini kita kan pasti harus hati-hati ya diketemukan sama orang itu kan pasti harus hati-hati. Nah, di situ yang kita harus hati-hatinya di situ. Penyelenggara kemudian yang hadir siapa kan hadir juga juga belum tentu semuanya butuh jodoh. Mungkin ada niat baik, tapi ada juga niat yang iseng atau mungkin yang niat nggak baik gitu ya. Jadi ya harus hati-hati, tetap ketemu orang itu harus hati-hati. Ya. Baik kalau Iya. itu tips dari Bu Endang ya, Bu Endang ya. Iya. Baik Bu Endang, terima kasih Iya. banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini Bu. Iya, Selamat sama-sama. pagi, Bu Selamat Endang. pagi. Dimintai psikolog Profesor Endang Widiorini. Jadi memang sekarang ini sedang ada fenomena di mana mall didatangi rokadoh rombongan cari jodoh. Jadi tidak lagi lewat aplikasi ya, mengirimkan CV, mengisi dengan lengkap, detail personalnya, kemudian hobinya apa dan lain sebagainya. Nah ini bisa bertemu langsung di mall-mall yang diselenggarakan oleh sebuah asosiasi. Jadi kalau kita lihat kemarin itu ada beberapa acara yang dilakukan oleh Cindo Match. Adapun lokasi gerai Cindo Match berada di Mall of Indonesia Jakarta Utara, tepatnya di lantai paling dasar dekat Grand Lucky Moi. Tak hanya di Moi, Cindo Match juga kerap menggelar acara seperti ini di mall-mall lainnya, seperti di Green Sedayu, Mall Cengkareng, Jakarta Barat, dan juga di berbagai daerah. Nah ini adalah fenomena di mana mall kemudian diserbu oleh rokadoh rombongan yang mencari jodoh tidak lagi lewat aplikasi.